Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena curahan nikmat yang tak henti-hentinya yang dianugerahkan kepada kita seluruhnya, rahmat dan kasih sayangnya yang terus dianugerahkannya kepada kita seluruhnya di adikku sekalian, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat ini untuk meraih keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa kita sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan inilah kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu agama itu, adik-adikku sekalian, bukan hanya mencakup perkara-perkara akhirat saja, namun dia pun dapat menjadi pedoman untuk kita dapat meraih kesuksesan, kebahagiaan di dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat, karena sudah menjadi syarat mutlak bahwa siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat mesti dia beragama dengan agama yang benar, agama yang Allah ridhoi. Dan agama yang Allah ridhoi hanyalah satu, yakni Islam. Inna dina indallahi Islam. Inna dina indallahi Islam. Sungguh agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Baik adik-adikku sekalian, di malam hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu sirah sahabah. Kita akan mempelajari bagaimana kisah perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa-masa awal-awal Islam, ketika mereka mendakwahkan Islam, apa saja yang menimpa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat penting untuk kita mempelajari sirah sahabat, dikarenakan mereka itu adalah bagian dari agama Islam. Ucapan mereka, tata cara beragama mereka, itulah Islam. Jadi Islam itu mencakup tiga, yakni Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan asar para sahabat.
pemahamannya para sahabat. Selain dari itu bukan agama. Siapapun yang berucap yang selain dari sahabat, maka dia tidak terhitung agama. Kalau ucapannya benar, kita katakan benar kalau dia bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun tidak bisa kita menjadikannya sebagai tolak ukur, sebagai ukuran dalam beragama siapapun dia setelah para sahabat. Baik adik-adikku sekalian, di malam hari ini kita akan membahas sirahnya sahabat yang sangat mulia yang bernama Umair bin Wahab. Seorang sahabat yang sangat mulia yang bernama Umair bin Wahab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata bahwa sungguh sekarang engkau wahai Umair lebih aku cintai dibandingkan sebahagian dari anak-anakku, menunjukkan keutamaan sahabat Umair bin Wahab radhiyallahu taala anhu, di mana semasa jahiliyah sebelum Islamnya Umair ini, Umar melihat sahabat ini seperti anjing, seperti binatang-binatang yang hina. Maka setelah Islamnya sahabat ini, Umar langsung berubah arahnya, berubah rasa cintanya. Beliau pun mengatakan, sungguh saat ini setelah keislamanmu, engkau lebih saya cintai dibanding sebahagian dari anak-anakku. Menunjukkan Islam itu akan mengantar seseorang kepada kemuliaan. Islam itu akan mengantar seseorang kepada kedudukan yang tinggi, kemuliaan. Baik adik-adikku sekalian, kita akan baca kisahnya. Dengan selamat Umair bin Wahab al-Jumahi kembali dari kancah Badar, akan tetapi anaknya yang bernama Wahab tertangkap menjadi tawanan pasukan kaum muslimin. Jadi Umair ini ketika kancah perang Badar, dia alhamdulillah berhasil selamat, tidak termasuk dalam deretan orang yang terbunuh dalam peperangan tersebut. Namun dia kembali ke Mekah dengan membawa luka dan kesedihan yang sangat mendalam, dikarenakan anaknya yang bernama Wahab tertawan oleh kaum muslimin. Sementara Umair ini termasuk orang-orang yang senang menganiaya, menyiksa, mendolimi kaum muslimin sewaktu di Mekah. Dia khawatir jangan sampai kaum muslimin balas dendam terhadap anaknya yang tertawan itu. Sehingga dia tidak tenang, walaupun dia selamat kembali ke Mekah, hatinya terus berada dalam kegalauan, kesedihan, tidak tenang, memikirkan anak yang sangat dia cintai yang ditawan oleh kaum muslimin ketika itu. Maka Umair sangat ketakutan sekali kalau pasukan muslim membalas dendam kepada seorang anak karena dosa ayahnya. Jadi ini adalah anggapan orang-orang musyrik yang dulu. Dia menganggap bahwa kaum muslimin itu juga punya sifat dendam. Apabila orang tuanya pernah bersalah, maka nanti akan anaknya itu bisa dijadikan sebagai pelampiasan untuk membalas dendam. Sementara dalam Islam tidak ada yang namanya hukum seperti itu. Kalau orang tuanya yang bersalah, orang tuanya yang dihukum, anaknya tidak boleh dihukum. Itulah kemuliaan Islam. Beda dengan adat istiadat manusia, beda dengan agama selain Islam. Mereka melakukan dendam yang membabi buta. Keluarganya yang didapat, yang bisa dilampiaskan dendamnya, keluarganya yang dianiaya, bukan orang yang dia dendam. Dia melakukan hal itu bukan di atas kebenaran. Namun Islam, adik-adikku sekalian, Islam sangat mulia, Islam sangat agung, mengajarkan kepada penganutnya, orang-orang yang memeluk Islam, untuk senantiasa berlaku adil. Jangan berbuat zalim terhadap pelaku-pelaku yang tidak melakukan kesalahan, walaupun itu adalah anaknya sendiri. Kemudian
Umair juga sangat khawatir kalau pasukan kaum muslimin melancarkan berbagai siksaan kepada anaknya demi membalas kekejian dan gangguan yang ia berikan kepada Nabi SAW, menunjukkan bahwa Umair ini senang melakukan gangguan tindakan kriminal terhadap Nabi SAW, sehingga dia sangat khawatir kaum muslimin akan dendam dan melampiaskan hal itu terhadap anaknya yang bernama Wahab yang tertawan sebagai tawanan perang Badar ketika itu. Maka suatu hari Umair pun pergi ke Masjidil Haram untuk tawaf dan meminta berkah kepada para berhala di sana. Lihat ya, kebodohannya orang-orang musyrik. Betul-betul bodoh. Betul-betul bodoh. Sudah tahu bahwa Tuhan palsunya itu tidak bisa memberikan manfaat kepadanya, sudah terbukti dengan bukti yang sangat jelas di perang Badar Tuhannya itu tidak bisa menolongnya, masih tetap dia mengharapkan berkah di sana, masih tetap dia agungkan, dia muliakan Tuhan palsunya itu, masih tetap dia sembah, sementara Tuhannya itu betul-betul Tuhan yang bodoh, tidak mampu menolongnya, tidak mampu membelanya saat dia susah dan kesulitan. Inilah sifatnya orang-orang musyrik. Maka ia sewaktu di sana melihat seseorang sahabatnya yang bernama Safwan bin Umayyah yang sedang duduk-duduk di hadapan hijr Ka'bah. Maka ia pun menemuinya. Dia pun mendatanginya Safwan ini sambil berkata, "Selamat pagi wahai kaum Quraisy, wahai pemuka Quraisy." Maka Safwan pun mengatakan, "Selamat pagi wahai Amir, mari kita duduk-duduk bersama." Mereka pun duduk-duduk bersama di tempat itu dalam rangka untuk membahas sebuah pembahasan yang sangat menyedihkan untuk mereka. Pembahasan mereka seputar tentang kekalahan mereka di perang Badar. Dan memang pasca perang Badar ini semua orang-orang Arab ketika itu sibuk membahas peperangan ini. Mereka betul-betul terpukul, mereka betul-betul sedih dengan kekalahan mereka di hadapan kaum muslimin yang jumlahnya hanya sedikit. Di kalangan orang musyrik mereka ribut membahas masalah ini, kalangan kaum muslimin pun mereka tetap membahas perkara perang Badar itu. Mereka mengenang kepahlawanan kaum muslimin ketika itu. Maka Safwan bin Umayyah pun menghela nafas yang panjang sambil berkata, "Demi Allah, tak ada kehidupan yang lebih baik setelah kejadian itu, setelah kekalahan pada perang itu." Menunjukkan kekalahan mereka dalam peperangan Badar ini betul-betul menyakitkan bagi mereka, membuat mereka sangat sedih, membuat mereka sangat berduka. Seolah-olah mereka mengatakan tidak ada lagi hari yang paling indah setelah kekalahan pada peperangan Badar tersebut. Maka Umair pun berkata, menjawab ucapannya Safwan tadi, "Engkau benar, demi Allah tidak ada lagi hari yang lebih indah setelah hari itu." Maka Umair pun terdiam sejenak, kemudian berkata, "Demi Rabb pemilik Ka'bah," dia pun bersumpah, "kalau bukan karena hutang-hutang yang saya harus tunaikan, dan kalau bukan karena keluarga yang aku khawatirkan akan terlantar, pasti aku akan membunuh Muhammad. Kalau bukan karena itu semua, pasti aku sudah menghancurkan urusannya dan menghentikan kejelekan yang ia sebarkan." Artinya Umair ini menyimpan dendam yang sangat besar terhadap Nabi SAW hanya karena dia masih mengkhawatirkan keluarganya yang akan terlantar dengan hutangnya yang masih banyak. Karena kalau dia datang membunuh Nabi dan dia juga terbunuh, akan terbengkalai anak dan istrinya, keluarganya. Itu yang dia khawatirkan, itu yang ditakutkan oleh Umair ini. Maka kemudian dengan berbisik-bisik dia pun berkata kepada Safwan,
sungguh keberadaan anakku Wahab di antara mereka kaum muslimin membuat kehadiranku di Yathrib tidak menimbulkan kecurigaan kepada mereka. Artinya orang di zaman itu kalau ada keluarga yang tertawan dalam peperangan, menjadi tawanan perang, dia bisa keluar masuk di negeri itu untuk melakukan negosiasi tawar-menawar untuk membebaskan tawanan itu. Jadi kehadirannya Umair ini mendatangi Madinah, manusia kaum muslimin tidak akan mencurigai kalau dia menyimpan dendam dan ingin membunuh Nabi, karena ada anaknya di situ yang ditawan, yang ingin dia lepaskan, yang ingin dia bebaskan. Maka Safwan setelah mendengarkan ucapannya, bisik-bisiknya Umair ini, dia pun mengambil kesempatan dari perkataan Umair bin Wahab dan tidak ingin menyia-nyiakannya. Sambil menoleh ke arah Umair, ia pun berkata kepada Umair, wahai Umair, jadikanlah seluruh hutangmu untukku. Artinya saya akan membayarkan hutangmu itu, kalau itu yang kamu khawatirkan. Berapapun jumlahnya hutangmu, pasti aku akan membayarkannya, dan anak-anakmu juga akan aku tanggung selama aku dan mereka masih hidup. Hartaku yang banyak pasti mampu menanggung kehidupan mereka. Artinya dia Safwan ini berupaya untuk mengkompor-kompori, membangkitkan semangatnya Umair bahwasanya tidak usah kamu takutkan hutangmu itu dan keluargamu, anak-anakmu, jangan. Pergi saja bunuh Muhammad itu, biar saya yang hapus, yang bayarkan semua hutangmu, dan biar saya menanggung semua keluargamu sampai selama saya masih hidup. Saya memiliki harta yang banyak, saya akan lakukan itu semua. Saya korbankan hartaku demi keluargamu. Ini maksudnya. Maka kalau begitu, rahasiakan hal perjanjian kita ini, kata Umair. Rahasiakan ini, jangan tersebar kemana-mana, cukup kita berdua saja. Maka Safwan pun mengatakan, dan engkau juga rahasiakanlah. Akhirnya mereka berdua punya kesepakatan bahwasanya Umair dia akan berangkat membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kalau dia tertangkap dan terbunuh juga, Safwan ini yang akan menanggung hutangnya dan menanggung keluarganya. Ini adalah perjanjian di antara Umair dan Safwan, perjanjian yang busuk, perjanjian yang mendatangkan kemudaratan untuk mereka. Maka seketika itu Umair pun bangkit dari tempatnya. Api dendamnya kepada Muhammad kini menyala-nyala di dalam dadanya. Ia pun segera menyiapkan segala sesuatunya untuk merealisasikan tekadnya itu untuk membunuh Muhammad. Tak ada kekhawatiran pada dirinya atas kecurigaan yang akan muncul, karena ia termasuk orang-orang Quraisy yang masih punya urusan dengan para tawanan Badar. Mereka hilir mudik ke Madinah dalam rangka menebus mereka. Maka Umair pun mulai mempersiapkan bekalnya untuk berangkat ke Madinah dengan disertai perasaan penuh dendam ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan awalnya ingin membebaskan anaknya yang tertawan, namun kini setelah ada perjanjian dengan Safwan, berubah lagi tujuannya. Tujuan awalnya ingin membebaskan anaknya, sekarang tujuan awalnya berubah menjadi target utama, dia ingin membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umair pun mengambil pedangnya dan melumurinya dengan racun yang mematikan. Betul-betul dia persiapkan segala sesuatu untuk bisa membunuh Nabi. Dia lumuri pedangnya itu dengan racun, karena beda ya. Beda kalau pedang itu ditebas kepada seseorang, mungkin lukanya memar, masih bisa dijahit walaupun besar. Namun kalau dia ada racunnya, sedikit pun yang terkena di kulit itu bisa mematikan, karena racunnya ini akan menjalar. Dia sudah persiapkan itu semua. Maka kendaraan pun mulai dia siapkan dengan segudang kebencian dan permusuhan yang sangat besar
ia arahkan kendaraannya ke arah Madinah. Maka sesampainya Umair di Madinah, ia pun langsung menuju masjid mencari keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia pun derungkan unta di depan masjid, kemudian turun dari punggung unta tersebut. Maka di waktu itu juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang duduk-duduk di dekat pintu masjid bersama para sahabat yang lain, kaum muslimin yang lain. Dan tema pembicaraan mereka tak jauh dari peperangan Badar. Jumlah tawanan pasukan yang mereka tawan, jumlah pasukan yang gugur. Mereka mengenang kepahlawanan kaum muslimin ketika itu. Mereka membicarakan keutamaan yang telah Allah berikan kepada mereka berupa kemenangan dan kekalahan serta kehinaan yang Allah timpakan kepada musuh-musuhnya, yakni kaum musyrikin. Lalu di saat mereka berbincang-bincang, Umar radhiyallahu taala anhu berbincang-bincang dengan para sahabat kaum muslimin, tiba-tiba Umar pun menoleh. Maka ia pun melihat Umair bin Wahab turun dari punggung untanya dengan menenteng pedang. Ia berjalan menuju masjid. Maka Umar radhiyallahu taala anhu pun segera bangkit dalam keadaan panik seraya berkata kepada kaum muslimin, sahabat yang lain, awas kalian, anjing. Dia tidak menganggap lagi manusia. Umar ini sewaktu jahiliyah belum masuk Islam, dikatakan oleh Umar, awas, ada anjing. Maka Umar pun menoleh. Maka dia pun berkata, musuh Allah Umair bin Wahab, demi Allah pasti dia datang dengan maksud yang jahat. Lihat feelingnya Umar radhiyallahu taala anhu. Lihat, Umar dikenal memiliki firasat yang sangat tajam. Umar terkenal memiliki firasat yang sangat tajam. Bahkan ucapannya Umar itu banyak sekali yang bersesuaian dengan wahyu. Sebelum turun wahyu, Umar terlebih dahulu telah mengucapkan ucapan itu sehingga dibenarkan oleh wahyu. Jadi ucapannya, firasatnya Umar ini sangat tajam. Baru dia melihat orangnya, dia sudah mampu membaca orang ini datang dengan niat yang jahat. Orang ini datang dengan hati yang jelek. Kata Umar, anjing, musuh Allah. Umar pun mengatakan, demi Allah pasti dia datang untuk maksud yang jahat. Kemudian ia telah menghasut orang-orang musyrik di Mekkah untuk memusuhi dan membenci kami. Kata Umar, ia adalah mata-mata sebelum perang Badar. Kemudian Umar pun berkata kepada teman-teman duduknya, lindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi kalian di dekat Nabi, lindungi Nabi. Dan berhati-hatilah dari kelicikan orang ini. Lihat ya, kehati-hatiannya Umar radhiyallahu taala anhu dan tanda cintanya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian besar sehingga dia pun panik dan segera memerintahkan kepada sahabat yang lain, pergi cepat lindungi Nabi. Lihat adik-adikku sekalian, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang membuat mereka semakin mulia, semakin agung. Karena kecintaan mereka terhadap Nabi sangatlah besar, melebihi cintanya mereka terhadap diri-diri mereka sendiri. Maka Umar pun bergegas menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, musuh Allah Umair bin Wahab datang dengan membawa pedangnya. Aku yakin yang bermaksud jahat. Aku yakin dia punya tujuan-tujuan jahat. Langsung Umar utarakan firasat yang ada padanya, bahwasanya Umair itu punya tujuan jahat datang ke sini memperingati Nabi. Maka Nabi SAW pun berkata, bawa dia masuk kepadaku, bawa dia kepadaku.
Maka Umar kembali ke arah Umair. Ia pun menarik ke arah bajunya dan merebut pedangnya. Segera diambil pedangnya Umair oleh Umar. Kemudian ia pun membawa Umair menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segera diamankan dulu benda-benda yang dapat membahayakan dari yang dibawa oleh Umair. Barulah dibawa oleh Umar menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan ini, beliau pun berkata kepada Umar, "Lepaskan ia wahai Umar." Maka Umar pun melepaskannya. Kemudian beliau berkata lagi kepada Umar, "Menjauhlah darinya wahai Umar." Maka Umar pun menjauh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghadap ke arah Umair sambil berkata, lihat ya, ini dalam kalimat ini, dalam perbincangan ini dapat kita lihat adik-adikku sekalian, dapat kita lihat besarnya ketaatan sahabat kepada Nabi, besarnya ketaatannya. Umar sangat besar keyakinan di dalam dirinya bahwa Umair ini punya tujuan jahat terhadap Nabi, namun tak kala Nabi yang memerintahkannya menjauh darinya, maka dia pun segera menjauh. Dia lebih mendahulukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kehendak jiwanya. Inilah keutamaan para sahabat, sehingga mereka dikatakan dalam Al-Quran, Allah puji mereka, radhiyallahu anhu, Allah ridho terhadap mereka karena mereka melawan kehendak jiwanya untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, mendekatlah. Maka Umair pun mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "An'im sabahan." Ini adalah ucapan penghormatan orang-orang pada masa jahiliyah. Kalau dia menghormati seseorang, dia mengatakan an'im sabahan. Namun kita dalam Islam ucapannya assalamualaikum, salam. Ini adalah ucapan penghormatan kita. Kalau mereka orang-orang Arab jahiliyah, mereka mengatakan an'im sabahan. Maka Allah telah memuliakan kami dengan salam yang lebih bagus dari ucapanmu tadi wahai Umar, kata Nabi, wahai Umair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memuliakan kami dengan keselamatan, yaitu dengan ucapan salam. Salam penghormatan penduduk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umair berkata, demi Allah, engkau sendiri tidak asing dengan penghormatan kami. Artinya engkau dulu juga pernah bersama kami di Mekah dan mengenal ucapan salam ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lalu bertanya kepada Umair, lihat ya, kita sudah mendekati inti-inti pembahasannya. Perhatikan adik-adikku sekalian, perhatikan. Ini yang paling pentingnya. Maka Nabi kemudian bertanya kepada Umair, wahai Umair, apa yang membuatmu datang kemari? Ditanyakan tujuannya, maksudnya, niatnya. Apa tujuanmu datang kemari? Maka Umair pun berkata, aku datang karena harapanku agar engkau berbuat baik kepadaku dengan membebaskan tawanan yang ada di tanganmu, yaitu anakku yang bernama Wahab. Dia berdusta di hadapan Nabi, ya. Tujuan utamanya ingin membunuh Nabi, sementara alasannya di hadapan Nabi ingin membebaskan anaknya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa urusannya dengan pedang yang kamu taruh di pundakmu itu? Maksudnya kalau kamu cuma mau membebaskan anakmu, untuk apa pedang itu dibawa? Tidak usah bawa pedang. Kan begitu. Sementara dia datang kepada Nabi dengan membawa pedang yang sudah dilumuri dengan racun yang sangat ganas. Maka Umair pun beralasan lagi. Dia pun mengatakan, ini pedang buruk, pedang yang tak berguna sewaktu perang Badar, kata Umair. Maka Nabi kembali berkata kepada Umair, jujurlah kepadahu wahai Umair, apa yang mendorongmu datang dengan membawa pedang itu wahai Umair? Nabi pun mendesak Umair agar mau berkata jujur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umair kembali menegaskan ucapannya bahwa
tidaklah aku datang kecuali karena tujuan itu, yaitu untuk membebaskan putraku yang bernama Wahab. Maka lihat adik-adikku sekalian, lihat poin intinya dari pembahasan kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mulai berkata kepada Umair. Nabi ungkap rahasia kedatangannya Umair. Nabi ungkap tujuannya. Nabi ungkap niat-niatnya datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun berkata kepadanya, bukankah engkau sebelum datang ke sini duduk-duduk bersama Safwan di hijr Ka'bah? Kalian mengenang orang-orang yang dilempar ke sumur Badar, korban-korban perang kalian. Kemudian engkau mengatakan kepada Safwan, kalau bukan karena hutang yang saya khawatirkan dan anak-anakku yang terlantar yang saya khawatirkan, pasti aku akan pergi hingga bisa membunuh Muhammad. Coba lihat. Padahal kesepakatan Umair dengan Safwan ini hanya mereka berdua yang tahu, tidak seorang pun yang tahu. Namun Nabi beritakan kepada mereka berita gaib ini, perjanjiannya dengan Safwan. Lihat adik-adikku sekalian, di waktu itu belum ada telepon yang bisa langsung memberikan kabar kepada seseorang. Di waktu itu belum ada peralatan canggih. Kira-kira kabar dari mana ini? Kenapa Nabi bisa tahu kejadian yang terjadi antara Safwan dengan Umair ini? Perjanjiannya. Lihat ya, Nabi yang ceritakan kepada Umair, ini tujuanmu. Kamu berkata kepada Safwan, saya hanya khawatirkan hutangku dengan anak-anakku. Kalau itu terjamin, saya akan berangkat menuju Madinah untuk membunuh Muhammad. Dan itulah tujuan utamamu, wahai Umair, datang. Memang itu tujuan utamamu datang, ingin membunuh Nabi. Lalu Safwan pun akan menjamin hutangmu dan keluargamu asal engkau mau membunuhku, kata Nabi. Maka ketahuilah wahai Umair, Allah pasti akan menghalangimu untuk melakukan niatmu itu. Lihat ya, keyakinannya Nabi SAW sangat bergantung kepada Allah. Allah akan melindungiku dan Allah akan menghalangimu dari melampiaskan amarahmu itu terhadapku. Maka Umair pun setelah mendengarkan pernyataannya Nabi SAW ini, Umair pun tersentak kaget. Kemudian dengan serta-merta ia pun berkata di hadapan Nabi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung bersyahadat di hadapan Nabi. Apa yang membuatnya bersyahadat? Lihat, dia sudah melihat, Umair ini sudah melihat tanda-tanda mukjizat dari Allah. Ini mukjizat. Ini mukjizat. Di waktu itu tidak ada peralatan yang canggih yang membuat seseorang bisa menyampaikan kabar secara cepat. Sementara ini adalah rahasia yang dirahasiakan oleh mereka berdua saja. Kenapa Nabi bisa tahu? Kalau bukan mukjizat yang membuatnya mengetahui perkara itu, berarti Nabi ini betul-betul Nabi dan dia memiliki mukjizat. Itulah yang membuat Umair ini serentak langsung bersyahadat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia sudah melihat tanda-tanda mukjizat yang dimiliki oleh Nabi. Dia sudah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah bersyahadat, Umair pun berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, dahulu kami mendustakanmu dan tidak percaya dengan berita langit dan wahyu yang turun kepadamu. Ketahuilah ya Rasulullah, kesepakatanku dengan Safwan, perjanjianku dengan Safwan di hijr Ka'bah itu hanya kami berdua yang tahu, tak seorang pun yang tahu. Maka kalau engkau bisa mengetahui berita ini, kata Safwan,
pasti Allah yang memberitahu Anda. Segala puji bagi Allah yang telah menggiringku kepada Anda sehingga Dia membimbingku ke dalam Islam. Lihat ya, orang-orang terdahulu itu ketika mereka sudah melihat kebenaran, mereka segera mengikuti kebenaran itu, tidak berpikir panjang. Mereka tidak berpikir-pikir, beda dengan kita, pikir-pikir dulu, apa itu benar tidak ya, benar tidak ya. Lama berpikir, akhirnya banyak setan yang mengacaukan pikirannya, kembali lagi kepada keraguan-raguannya. Orang dahulu tidak. Ketika mereka telah melihat kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran, segera mereka ikuti, segera bersyahadat. Maka akhirnya Umair pun bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Baik adik-adikku sekalian, sedikit lagi silakan kembali lagi kita fokus menghadap ke sini. Sedikit lagi, atau kita langsung selesaikan saja. Sudah bosan? Sudah bosan ya? Masih ada satu lembar ini. Selesaikan atau ditutup? Selesaikan. Kalau begitu jangan berbicara, menghadap ke sini, menghadap ke sini. Biasanya itu di akhir-akhir cerita itulah yang paling hebatnya. Lalu kata Umair, aku pun bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Maka beliau pun berkata, Nabi SAW berkata kepada kaum muslimin, para sahabat ketika itu, ajarilah saudara kalian ini tentang perkara agama, perkara Al-Quran, dan bebaskanlah tawanannya, bebaskan anaknya. Lihat ya, Umair dengan keislamannya mendapatkan dua keuntungan besar. Yang pertama, dia selamat dari siksa neraka dengan beragama Islam. Yang kedua, tawanan yang dia khawatirkan, anaknya yang dia cemaskan pun diselamatkan oleh Nabi tanpa syarat, tanpa tebusan, hanya karena dengan keislamannya. Maka dia pun diperintahkan maka Nabi pun perintahkan kepada sahabatnya, ajari dia Al-Quran, ajari dia tentang agama Allah. Maka kebahagiaan pun terpancar dari wajah-wajah kaum muslimin dengan masuk Islamnya Umair bin Wahab. Sampai-sampai Umar berkata, ini ucapannya Umar tadi. Sampai-sampai Umar berkata, dahulu seekor babi yang datang kepada Nabi SAW lebih aku cintai ketimbang Umair yang datang menemui Nabi. Lihat ya, seekor babi yang datang lebih aku cintai daripada Umair yang datang menemui Nabi. Kenapa? Karena memang sebelum Islamnya Umair sangat membahayakan jiwanya Nabi. Maka setelah Islamnya dia, ini adalah perkara yang sangat menggembirakan bagi sahabat Umar. Dan Umar pun berkata, namun sekarang wahai Umair, setelah keislamanmu, engkau lebih saya cintai daripada sebahagian anak-anakku, sebahagian anak kandungku. Lihat ya, sahabat seperti itu adik-adikku sekalian. Cinta dan benci mereka di atas Islam. Kecintaan mereka di atas Islam. Persaudaraan mereka di atas Islam. Benci mereka di atas kebencian terhadap Islam. Artinya kalau Islam membencinya, Islam mereka pun akan membencinya. Bukan di atas suku, bukan di atas kekeluargaan, bukan di atas selainnya, bukan di atas fanatik kelompok, tapi cinta dan benci mereka dibangun di atas Islam, dibangun di atas syariat Allah, dibangun di atas cinta karena Allah, benci karena Allah. Lihat betapa mudahnya berubah cintanya Umar dan bencinya. Yang awalnya dia sangat membenci orang itu, setelah Islamnya dia pun sangat mencintainya karena keislamannya, karena Allah.
Inilah yang butuh untuk kita tiru. Inilah sifat yang butuh untuk kita tanamkan ke dalam diri-diri kita, adik-adik sekalian. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini yang perlu untuk kita miliki. Maka kita singkat sedikit ya. Harapan Sofwan yang menunggu di Mekah itu, Sofwan bin Umayyah pun bergantung pada Umair. Harapannya sangat besar bahwasanya Umair akan pulang membawa berita yang sangat menggembirakan untuk mereka. Ketika Sofwan ini melewati sekumpulan orang-orang Quraisy, dia pun berkata kepada mereka, dia pun berbangga. Dia mulai berbangga karena perjanjiannya dengan Umair ya. Dia pun berkata kepada orang-orang Quraisy, bergembiralah kalian wahai orang-orang Quraisy, kalian dengan berita besar yang akan segera datang kepada kalian, berita yang akan menghilangkan kesedihan kalian dan melupakan kekalahan kalian pada perang Badar. Artinya setelah datang nanti Umair, kalian akan terobati dari kesedihan kalian dalam kekalahan perang Badar, karena Umair akan datang dengan berita yang sangat hebat, dengan berita kematiannya Muhammad SAW. Dia sudah mulai berbangga di Mekah ya, Sofwan. Maka Sofwan bin Umayyah lama menunggu yang dinanti tak kunjung tiba juga. Maka kecemasan dan kegelisahan mulai ia rasakan. Laksana terguling di atas bara api. Ia mulai bertanya-tanya kepada rombongan musafir. Dia pun menanyakan berita tentang Umair bin Wahab, namun hasilnya nihil dan kosong. Ia tidak mendapatkan hasil apapun, hingga akhirnya seorang musafir datang membawa berita bahwa Umair bin Wahab telah masuk Islam. Maka berita ini membuat Sofwan seolah-olah tersetrum, seperti orang-orang yang kena setrum. Seperti seolah-olah dia tidak percaya dengan keislamannya Umair, karena Umair ini termasuk orang yang sangat hebat kebenciannya dengan Nabi, orang yang sangat hebat kebenciannya dengan Islam. Dulu sewaktu Islamnya betul-betul hebat kebenciannya. Sampai-sampai Sofwan mengatakan, sungguh Umair itu demi Allah tidak mungkin masuk Islam, walaupun seluruh penduduk bumi ini semuanya masuk Islam. Lihat ya, saking yakinnya Sofwan itu bahwa Umair itu tidak akan masuk Islam, bahkan dia mengatakan walaupun semua penduduk bumi masuk Islam, dia tidak akan masuk Islam. Karena Sofwan ini tahu betul besarnya kebenciannya Umair ini terhadap Islam, terhadap Nabi sebelum Islamnya. Sangat hebat kebenciannya. Maka Umair pun terus mempelajari Islam dan mendalami agama. Mulailah dia menghafal Al-Quran yang mudah baginya, hingga pada suatu hari ia pun menghadap Nabi SAW. Lalu berkata, ya Rasulullah, sudah lama sekali waktu yang aku habiskan di sini. Selama itu aku berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, menyiksa dan mengganggu orang-orang yang masuk Islam. Maka sungguh suatu hal yang sangat menggembirakanku jika Anda mengizinkan aku kembali ke Mekah untuk mengajak orang-orang Quraisy kepada jalan Allah dan Rasulnya. Jika mereka menerima ajakanku itu, itulah sebaik-baik perbuatan mereka. Namun jika mereka menolaknya, berpaling dari ajakanku ini, aku akan melakukan apa yang dulu aku lakukan terhadap para sahabatmu. Dia dengan keislamannya ingin membalas kekurangannya sewaktu sebelum Islam. Semua gangguan yang dia lakukan terhadap kaum muslimin, ingin dia timpakan juga gangguan itu terhadap orang-orang yang tidak mau masuk Islam.
orang-orang musyrik. Dia ingin membalas kekurangannya itu untuk menutupi dosa-dosanya itu. Maka Nabi pun mengizinkannya untuk kembali mendakwahkan Islam di Mekah, mengajak orang-orang yang ingin dia ajak di Mekah. Maka datanglah Umair ke Mekah, dan orang pertama yang dia datangi adalah Safwan, sahabat karibnya itu. Kemudian dia pun berkata kepada Safwan, "Wahai Safwan, sungguh engkau adalah pembesar Mekah, salah seorang pemuka-pemuka Quraisy yang paling berakal. Sekarang menurutmu apakah semua ini penyembahan terhadap berhala itu dan menyembelih untuknya benar-benar masuk akal sehingga pantas untuk dijadikan sebagai sebuah agama?" Lihat ya, diuji kecerdasannya Safwan ini oleh Umair. Apakah menyembah patung yang bodoh itu, yang tak mampu bergerak, kemudian kita juga menyembelih hewan untuknya, apakah itu masuk akal? Apa itu pantas untuk orang-orang yang cerdas? Di mana akalmu kamu taruh? Maksudnya begitu. Kalau orang yang cerdas itu akalnya ditaruh di kepala, tapi kalau orang bodoh di mana? Ya, akalnya ditaruh di tempat kotor. Karena memang orang-orang musyrik itu kotor, najis. Maka kata Umair, "Wahai Safwan, sungguh aku telah bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Maka mulailah Umair berdakwah di kota Mekah. Lalu dakwah beliau pun melalui dakwah dan ajakannya ini, banyak penduduk Mekah yang akhirnya masuk ke dalam Islam. Walhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak terhadap Umair bin Wahab dan menerangi kuburnya dengan cahaya Islam. Baik adik-adikku sekalian, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Lihat adik-adikku sekalian ya, keutamaan para sahabat. Keutamaan para sahabat banyak sekali. Tak kala sahabat Nabi itu mereka sudah, tak kala feeling mereka, indra mereka sudah mencium bau-bau yang dapat membahayakan Nabi, segera mereka melindungi Nabi. Segera mereka mendekat Nabi dan memberikan perlindungan kepada Nabi. Ini menunjukkan cinta yang sangat hebat, yang sangat besar yang dimiliki oleh para sahabat terhadap Nabi. Kemudian yang kedua, cinta dan bencinya sahabat itu betul-betul murni karena Allah, bukan maksud-maksud duniawi, bukan tujuan-tujuan tertentu, bukan tendensi-tendensi yang lain, tetapi cinta dan benci mereka dibangun karena Allah. Apapun, siapapun, kapanpun Allah ridho terhadap sesuatu itu pula yang mereka cintai. Dan siapapun yang Allah benci, itu pula yang mereka benci. Dan kecintaan mereka, kebencian mereka mudah berubah dengan seketika dengan berlandaskan syariat Allah. Kapan Allah benci itu langsung mereka benci. Kapan Allah cintai itu langsung mereka cintai. Itulah sahabat. Kemudian faedah lagi yang bisa kita petik, lihat ya, Safwan ini atau Umair ini ketika dia telah mengenal Islam, dia menjadi lupa segalanya. Dia pun melupakan keluarganya yang ada di Mekah. Dia melupakan perjanjiannya dengan Safwan. Dia melupakan semua selain dari Islam itu. Dia pun merasa nikmat, tentram di Madinah mempelajari agama Allah, sampai-sampai tidak terasa waktu yang dia habiskan mempelajari agama sudah sangat lama di Madinah.
dan dia melupakan semuanya. Inilah kehebatan Islam. Apabila seseorang itu betul-betul hatinya terpaut dengan Islam, dia akan hanyut untuk mempelajarinya, dia akan merasa nikmat, tenang, dan terus berupaya dengan semangat yang besar untuk mendalami Islam ini, mempelajari Islam. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka melupakan segalanya ketika berada di sisi Nabi SAW, dan mereka merasa nikmat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik sekalian, ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah ilmunya kepada kita seluruhnya, memberi kita keistiqomahan untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang Allah ridhoi sampai kita berjumpa dengannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya bersama Nabi kita tercinta dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.